Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak wali nikah yang saya hormati, Bapak saksi juga saya hormati, tak lupa keluarga besar yang hadir untuk memberikan kesaksian dan doa restu yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan salah satu tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, yaitu dipertemukannya pasangan hidup ya, antara saudara Irfan Nugraha dan Raden Wida Rahmananingsih yang insyaallah beberapa saat lagi akan dilaksanakan ijab kabulnya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua selaku umatnya kepada jalan keselamatan di dunia dan jalan keselamatan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebelum ijab kabul dilaksanakan, saya selaku petugas pencatat nikah mohon waktu beberapa saat untuk mengecekkan data terakhir. Yang perlu diketahui, alhamdulillah untuk rukun nikah yang pertama yang telah hadir yaitu Irfan Nugraha ya, kelahiran Bandung 28 November 78, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, putra dari Bapak Taryun Dana. Bapak hadir. Dan Ibu Min Darmini ya. Untuk Irfan pernikahan yang kedua. Selanjutnya calon pengantin istri yang merupakan rukun nikah yang kedua yaitu Raden Wida Rahmananingsih, kelahiran Bandung 18 Januari 78, pekerjaan PNS, pendidikan S1, putra dari Bapak Raden Ajat Sudrajat almarhum dan Ibu Ida Faridah almarhumah. Allahumma sholli ala. Selanjutnya rukun nikah yang ketiga yaitu wali nikah yang bertindak menjadi wali nikah pada pernikahan ini yaitu Gegap Rahmawan ya, adik dari Raden Wida Rahmananingsih, adik yang seayah ya, adik yang seayah seibu tidak ada, tidak punya ya, yang laki-laki tidak ada, yang ada yang seayah alhamdulillah. Kalau kakek masih ada nggak? Kakek udah tidak ada. Sudah tidak ada. Berarti urutan yang ketiga wali nikah itu adalah saudara kandung yang seayah seibu kalau ada, kalau tidak ada saudara kandung yang seayah saja. Kalau yang seibu nggak bisa. Jadi yang bisa itu yang seayah. Alhamdulillah. Jadi urutan ketiga walinya yaitu saudara kandung yang adik kandung dari Wida sendiri yaitu Gegap Rahmawan, kelahiran Indramayu ya, 1 April 95. Tapi berapa tahun sekarang usia? 22 ya. Pekerjaan wira swasta, tinggal di Jalan Manggis nomor 36 DTN Bumi Mekar Permai, Indramayu ya. Untuk selanjutnya pada calon pengantin laki-laki, mas kawinnya yaitu uang tunai Rp250.000 ya. Tidak ada perubahan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya rukun nikah yang keempat yaitu dua orang saksi. Yang pertama yang terhormat Bapak Oman, yang kedua yang terhormat Bapak Lalam Khairuddin. Alhamdulillah 4 rukun nikah telah siap. Tinggal satu lagi rukun nikah yang akan kita saksikan bersama yaitu ijab kabul. Namun sebelum ijab kabul dilaksanakan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah suka menyampaikan khutbah nikah khusus untuk calon pengantin dan umumnya kepada yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah ini. Yang mudah-mudahan dengan khutbah nikah Allah memberikan rahmatnya, barokahnya, inayahnya, mobil khusus untuk calon pengantin dan umumnya kepada kita semua yang hadir pada pelaksanaan akad nikah ini. Nah, untuk khutbah nikah mungkin dari keluarga besar ada yang akan menyampaikan, kami persilahkan. Ada nggak Pak? Dari kesepuhan, dari keluarga? Kalau ada yang akan menyampaikan, kami persilahkan. Tidak ada? Tidak, baik, kalau tidak ada akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk calon pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala ahalan nikah wa nadaba ilahi wa harrama sifah wa a'adha adzaban alima alaihi faqad qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila.
Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati wa min sunnatin nikah man raghiba an sunnati falaysa minni. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nanu ala dzalika minas syahidin. Kedua mempelai yang berbahagia, Saudara Irfan Nugraha dan Raden Wida. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Ayat ini oleh Allah ditempatkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang kebesaran dan keagungan Allah, tentang diciptakannya langit dan bumi, tentang diciptakannya siang dan malam, bahkan tentang diciptakannya manusia. Dengan ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah dengan sengaja menciptakan pasangan hidup bagi kita dari jenis kita sendiri, agar di antara pasangan tadi bisa mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Allah telah menetapkan suatu ikatan suci yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat sederhana antara ijab dan qabul terjadi perubahan. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya maksiat menjadi ibadat, yang tadinya bebas menjadi tanggung jawab. Begitu besarnya perubahan terjadi dengan ijab kabul pernikahan, sehingga Allah menyebutnya ijab kabul nikah pernikahan itu dengan kata mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh. Allah menyebut kata mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran hanya 3 kali. Pertama, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi, Allah menyebutnya wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang kedua, ketika Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala Bani Israel supaya sumpah setia kepada Allah, Allah pun menyebutnya wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan, Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini mengandung makna bahwa ijab kabul yang akan dilaksanakan ini sama tingginya dengan perjanjian para nabi, sama tingginya dengan perjanjian Bani Israel yang tergantung di atas kepala mereka gunung Tursina. Maka siapapun yang telah melaksanakan ijab kabul sudah seharusnya mampu menjaga kesuciannya. Jangan sampai ijab kabul yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan ini disia-siakan, diputuskan atau bahkan diceraikan. Karena tentu Allah akan memintai pertanggungjawabannya pada kita semua. Ijab kabul yang akan dilaksanakan ini bukan hanya disaksikan oleh keluarga yang hadir saat ini, tapi ijab kabul yang akan dilaksanakan ini disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi dan terutama sekali disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka tentu siapapun yang telah melaksanakan ijab kabul harus mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kepada calon pengantin, karena ijab kabul adalah perjanjian suci di hadapan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan, Allah telah menggambarkan kepada kita ada 3 sikap yang harus dibiasakan oleh suami dan istri agar mampu menjaga kesuciannya. Agar kita mampu menjaga kesucian akad nikah, minimal ada 3 sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga. Pertama, sikap yang harus dibiasakan oleh suami dan istri itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan pasangan kalian dengan baik. Suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya. Bahkan dalam salah satu tafsir disebutkan makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah perbaiki sikapmu, perbaiki perbuatanmu, dan perbaiki penampilanmu sebagaimana engkau inginkan dari pasanganmu, maka lakukan untuk pasanganmu. Ketika kita ingin istri melaksanakan kewajibannya, maka suami laksanakan dulu kewajibannya. Ketika kita ingin istri menjadi soleh, maka solehkan dulu diri suaminya. Itu makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan pasangan dengan baik, saling memperlakukan dengan baik. Yang kedua, sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga itu adalah tarodin. Tarodin mengandung makna suami istri hendaklah saling terbuka dan saling rela. Kerelaan dan keterbukaan ini adalah suatu sikap yang harus dibiasakan, yang harus dijalankan dalam rumah tangga, karena kerelaan ini adalah salah satu cara untuk meredam konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Karena biasanya konflik muncul dalam rumah tangga itu diawali ketidakrelaan salah satu pihak. Jika salah satu pihak sudah tidak rela, maka biasanya akan timbul masalah dalam rumah tangga. Maka perlu diingat di sini bahwa suami kita bukan malaikat dari surga, istri kita bukan bidadari dari surga, hanya manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kekurangan dan kehilafan. Maka terimalah kekurangan, kelebihan yang ada dalam diri pasangan kita. Nah, bahkan dalam
Firman-Nya Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa fungsi suami istri itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi fungsinya seperti pakaian. Yang namanya pakaian itu adalah saling melengkapi, saling menutupi. Jika ada kekurangan dalam diri pasangan kita, kita tidak boleh menyebarkannya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Cukup kita yang tahu. Tutup aib pasangan kita. Terus fungsi pakaian yang lainnya apa? Tadi memberikan apa? Melindungi dari teriknya panas matahari, memberikan kehangatan ketika suasana dingin. Nah, fungsi pakaian seperti itu. Nah, fungsi suami istri pun seperti itu. Fungsi suami dan istri adalah seperti pakaian. Ketika suasana dingin, maka salah satu pihak harus bisa membangkitkan suasana, menghangatkan suasana. Ketika suasana panas, nah, salah satu pihak harus mampu mendinginkan suasana. Itu makna fungsi atau fungsi pakaian, dan itu fungsi suami istri yang diibaratkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Nah, inilah sikap yang kedua yang harus dibiasakan, yaitu taradin, kerelaan di antara pasangan, keterbukaan di antara pasangan. Dan yang ketiga, sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga adalah tasawurin. Tasawurin mengandung makna bahwa suami istri hendaklah saling berdialog, saling bermusyawarah ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sebenarnya. Masalah bukannya tidak bisa diselesaikan, tapi tidak pernah diselesaikan sehingga masalah tidak pernah selesai. Ya, perlu diingat di sini bahwa walaupun statusnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan berarti rumah tangga tersebut bebas dari masalah. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang ketika ada masalah segera menyelesaikannya, mampu menyelesaikannya. Itu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini perlu diingat oleh calon pengantin. Jadi 3 sikap inilah yang harus dibiasakan dalam rumah tangga agar kita mampu menjaga kesucian akad nikah, agar kita mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sikap yang pertama tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, merupakan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Insya Allah jika masing-masing suami istri memperlakukan pasangannya dengan baik, tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Masalah timbul karena salah satu pihak melakukan tidak baik memperlakukannya. Terus yang kedua, tadi taradin, kerelaan adalah cara untuk meredam konflik dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, tasyawurin, musyawarah adalah jalan keluar dari konflik. 3 sikap inilah yang harus dibiasakan dalam rumah tangga. Dan jika dibiasakan, insya Allah kalian berdua akan mampu menjaga kesucian akad nikah dan akan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan kalian berdua diberikan kekuatan dari Allah, minimal bisa menjalankan 3 sikap yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini agar mampu menjaga kesucian akad nikah. Terakhir, kepada calon pengantin berdua, saya berpesan bahwa ijab kabul yang akan dilaksanakan ini adalah perjanjian suci di hadapan Allah. Salah satu bentuk pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Maka yang pertama yang harus ada di kalian berdua adalah, pertama, luruskan niat kalian berdua bahwa ijab kabul ini adalah pelaksanaan, salah satu bentuk pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Jadikan ijab kabul ini titik awal untuk kalian berdua untuk meningkatkan kualitas dan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ijab kabul akan dilaksanakan ini adalah ajang taubat kita kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu Allah akan memberkahi, merahmati pernikahan kalian berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat tadi ada manfaatnya khusus untuk calon pengantin, dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, barokahnya, inayahnya kepada kita semua, khusus untuk calon pengantin. Terus lanjut